Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jim Putra Manurung dengan NIM 67011150008, Prodi D3 Sistem Informasi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi proyek akhir saya yang berjudul Klinik Mulai Sehat Pematang Siantar. Aplikasi ini tentang aplikasi rawat jalan yang ada di Klinik Mulai Sehat. Oke, pertama saya akan coba login sebagai admin. Nah, ini adalah tampilan atau dashboard dari admin yang ada di aplikasi saya. Di admin sendiri ada beberapa fitur, diantaranya adalah pendaftaran pasien baru, pendaftaran pasien lama, pemeriksaan, kunjungan dokter, jadwal dokter, data pasien, dan laporan. Kita mulai dari pendaftaran pasien baru. Pendaftaran pasien baru adalah pendaftaran yang dimana sebelumnya dia belum pernah mendaftar di klinik ini, sehingga dia harus mendaftarkan sebagai pasien untuk dapat melakukan pemeriksaan di klinik ini. Kita mulai dengan jenis identitas KTP. Oh iya, sebelumnya nomor pendaftaran dan tanggal pendaftaran ini secara otomatis akan mengikuti tanggal sekarang atau tanggal dimana pada saat kita melakukan pendaftaran. Sedangkan nomor pendaftaran ini secara otomatis akan berganti dengan jumlah yang sudah terdaftar. Nomor identitas itu kan tadinya KTP, jadi kita akan masukkan nomor KTP atau nomor identitas. Nama pasien, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, nomor telepon. Jikalau tidak ada nomor telepon, maka ini hanya dikasih garis strip atau garis huruf. Nomor HP, ini nomor HP pasien. Setelah itu masukkan nama orang tua pasien, nama ibu, alamat lengkap pasien, instalasi yang dimaksud di sini adalah jenis. Karena kebetulan aplikasi ini hanyalah rawat jalan, maka kita hanya pilih rawat jalan. Poliklinik yang dimaksud adalah dia ke klinik ini tujuannya mau ke dokter bagian mana, apakah dokter umum atau dokter gigi. Jadi di sini saya akan pilih dokter umum dulu, terus pilih dokter, terus asuransi pasien. Asuransi pasien ini harus dipilih apakah dia BPJS atau non BPJS, lalu simpan. Nah, di sini akan muncul notifikasi yang bertandakan pendaftaran pasien berhasil disimpan. Jadi jikalau Anda muncul, maka pasien akan selanjutnya menunggu antrian untuk dilakukan pemeriksaan. Sedangkan pasien lama, di sini adalah fitur pendaftaran pasien lama. Di pasien lama ini, kita hanya perlu memilih rekam medis pasien yang sudah terdaftar sebelumnya. Misalnya pasien lama itu adalah Pendi Marbun. Kan di sini datanya udah lengkap semua. Jadi tidak perlu input lagi. Hanya saja kita hanya perlu input instalasi poliklinik dokter asuransi pasien, karena pasien lama hanya
ini hanya melakukan pendaftaran untuk pemeriksaannya saja. Rawat jalan umum, nama dokter, asuransi BPJS. Nah, simpan. Nah, sama seperti pasien baru tadi. Di pasien lama juga akan muncul notifikasi jika pendaftaran pasiennya berhasil. Setelah itu kita ke kunjungan dokter. Nah, ini kunjungan dokter yang dimaksud di sini adalah jikalau ada pasien tidak dapat hadir ke klinik untuk melakukan pemeriksaan, maka pasien akan menghubungi pihak klinik untuk meminta tolong agar dokter dapat berkunjung ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pasien. Kita tambah kunjungan dokter. Nama pasien kita hanya perlu memilih di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Tetapi jikalau pasien yang sebelumnya belum mendaftar, maka pasien harus ke klinik untuk melakukan pendaftaran. Atau bisa dibilang kunjungan dokter ini khusus pasien yang sudah terdaftar di klinik Mulai Sehat. Nama pasien, pilih dokter, tanggal kunjungan, kita buat tanggal kunjungannya hari ini, hari Selasa, jam jamnya jam hari ini juga ya. Keluhan pasien, sesak di bagian dada. Nama dokternya kita samakan sama yang tadi saja, biar nggak bingung. Dokter Triana. Nomor teleponnya kan tadi kosong, jadi di sini bisa kita isi nomor HP-nya, nomor HP pasien, baru alamat pasien yang bisa yang harus dikunjungi, harus lengkap. Ini harus Setelah itu, maka data akan disimpan. Nah, di sini juga akan muncul data kunjungan dokter pasien berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul juga nama pasien yang akan dikunjungi dokter dan oleh dokter siapa, alamat, hari, jam berapa, terus dia akan melihat keluhan pasiennya dulu. Setelah itu, dia akan melakukan pemeriksaan. Nah, kalau saya misalnya ingin ubah kunjungan dokter, maka tinggal diklik tadi uh, edit. Maka semisal si pasien mintanya tidak jam 2 atau salah penginputan Islam, maka akan disimpan tetap. Dan pasien pun akan jam kunjungan pun akan berubah. Ini adalah jadwal dokter. Nah, jadwal dokter kan di sini dokternya baru satu nih. Kita akan coba tambahkan dokter 2. Nah, dokter dokter jadwal dokter hari Selasa adalah dokter Nova Arya. Jam kerjanya adalah 2:30 sampai jam akhir jam 5 sore. Nah, di data jadwal dokter ini adalah data di mana jadwal dokter
yang akan bekerja di klinik pada hari itu juga. Ini adalah data pasien yang sudah terdaftar atau yang sudah terdaftar dan masuk ke dalam antrian. Laporan kunjungan pasien. Ini adalah laporan kunjungan pasien yang pernah berobat ke klinik. Dia sehat. Ini ada jenisnya, pasien baru, pasien baru, pasien baru. Pilih periode, hari. Inilah sistem atau fitur yang ada di admin. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian dokter Triana. Kebetulan dokter yang di aplikasi ini saya beri ID Triana. Ini adalah tampilan dashboard dari dokter. Di sini ada 3, ada pemeriksaan, kunjungan, sama jadwal dokter. Pemeriksaan pasien. Kita mulai dari pemeriksaan pasien. Nah, misalnya di sini pemeriksaan fisik, tanggal pemeriksaan. Semisal kita buat itu tanggal pemeriksaannya hari ini tanggal 9. Keluhan sakit di bagian sesak di bagian kondisi pasien, kenaikan suhu di atas normal, diagnosa. Setelah melakukan pemeriksaan, maka ini adalah pencatatan pemeriksaan oleh dokter di aplikasi. Misalnya saya pilih yang ini. Setelah itu tekanan darahnya kita buat normal saja atau yang ada di aplikasi saja. Baru kita simpan. Data pemeriksaan fisik berhasil disimpan. Setelah itu, kalau misalnya pasien harus mendapat rujukan, maka dokter akan menginput data atau surat rujukan yang harus dibuat tujukan kepada rumah sakit yang akan dituju. Misalnya itu rujukannya kan karena pemeriksaannya hari ini, maka rujukannya juga harus dibuat hari ini. Berlaku itu misalnya 2 atau 3 hari. 2-3 hari deh. Instalasi umum. Rumah sakit tujuan, rumah sakit Horas Insani. Nama dokter rujukan dokter Budi Siswanto. Diagnosa dilakukan pencarian ini. Diagnosa sebelumnya kan yang ini. Simpan. Data rujukan pasien berhasil dibuat. Setelah itu masuk ke tindakan pelayanan. Tindakan pelayanan ini maksudnya adalah untuk pembayaran
pemeriksaan pada hari ini apa aja yang sudah dilakukan agar ada total pembayarannya gitu. Misalnya ini, hmm, ini deh skin test ini deh. Di sini kan udah otomatis ada total pembayarannya yang nantinya harus dibayar si pasien setelah resep dan hasil pemeriksaan keluar. Disimpan, baru pencatatan resep. Pencatatan resep ini jikalau si dokter kunjungan ke setelah si dokter melakukan pemeriksaan, maka dokter akan melakukan pencatatan resep. Ini kan udah otomatis ini masuk ke sini kode pencatatan resepnya. Nama obat. Nah, ini kan udah ada sama total pembayarannya. Ah, maka akan muncul notifikasi data pencatatan resep berhasil disimpan. Nah, setelah semua ini selesai, maka kita akan melihat riwayat pemeriksaan fisik apakah ada data yang kurang. Ini kan yang tadi, yang kunjungan dokter yang barusan tanggal 9 Juli. Bisa kita cetak kalau misalnya kita harus mencetaknya. Nah, ini adalah tampilan cetak rekam medisnya dengan nomor rekam medis, tanggal rekam medis, nomor nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran. Oh, ini yang tanggal 9 Juli. Sesak, ini keluhan, kondisi, diagnosa, tekanan darah. Oke, setelah itu ini adalah tabel kunjungan dokter. Jadi dokter hanya perlu melihat kunjungan dokternya itu di eh, apa tampilan dashboardnya dengan login, maka dia akan melihat kemana atau apakah dia ada kunjungan pada hari ini atau pada tanggal berapa dia akan melakukan kunjungan ke tempat siapa. Dia hanya melihat dari aplikasi ini. Terus jadwal dokter di sini dia melihat apakah hari ini dia ada di klinik atau tidak, apakah dia harus buka klinik atau tidak. Sekian dari dokter, maka selanjutnya kita akan masuk ke bagian perawat. Perawat di sini bukan admin, maksudnya perawat yang ada membantu dokter. Nah, perawat di sini hanya melakukan pemeriksaan pasien. Karena belum ada, maka ini masih kosong. Kita keluar, kita balik lagi ke admin. Ya, sekian tampilan dari aplikasi saya. Jikalau ada salah kata atau salah penamaan atau salah pengucapan, kiranya dimaafkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada eh, para penguji 1 dan penguji 2 karena sudah meluangkan waktunya untuk melihat demo aplikasi saya ini. Sekian dan terima kasih.